Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Oktaviani dengan nomor BP 20 10 11 55 01 99. Baiklah, dalam video ini saya akan membuat presentasi tentang desain dan evaluasi sistem pengendalian manajemen. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang bab 6, yaitu desain dan evaluasi sistem pengendalian manajemen. Bab ini akan membahas kerangka umum yang dapat digunakan untuk mendesain sistem atau untuk meningkatkan sistem yang sudah digunakan. Dalam proses mendesain dan meningkatkan SPM, perlu memperhatikan dua pertanyaan dasar. Satu, apa yang diinginkan, dan dua, apa yang mungkin terjadi. Jika apa yang mungkin terjadi berbeda dengan apa yang diinginkan, yang dilakukan manajer adalah harus memperhatikan dua pertanyaan desain SPM berikut. Satu, pengendalian apa yang seharusnya digunakan, dan seberapa ketat setiap pengendalian harus diaplikasikan. Apa yang diinginkan dan apa yang mungkin terjadi. SPM tidak dapat didesain atau dievaluasi tanpa pemahaman mengenai keinginan perusahaan yang harus dilakukan oleh karyawan. Tujuan dan yang lebih penting, strategi yang berasal dari pemahaman yang tepat mengenai tujuan perusahaan seringkali memberikan petunjuk penting mengenai tindakan-tindakan yang diharapkan. Pemahaman yang lebih baik mengenai tujuan dan strategi menghasilkan seperangkat alternatif pengendalian yang lebih besar, memberikan kesempatan yang lebih baik untuk dapat mengaplikasikan setiap alternatif secara ketat dan memperkecil kesempatan timbulnya masalah perubahan perilaku. Pilihan pengendalian. Jenis pengendalian manajemen yang berbeda tidak sama efektifnya dalam menyelesaikan setiap permasalahan pengendalian manajemen. Serangkaian pengendalian manajemen yang lebih spesifik dipilih dari alternatif yang memungkinkan yang akan memberikan manfaat bersih yang lebih besar. Misalnya, manfaat berkurangnya biaya. Manfaat SPM berasal dari meningkatnya kemungkinan keberhasilan. Karena pengendalian manajemen mahal dalam implementasi dan pengoperasiannya, biaya haruslah dipertimbangkan bersamaan dengan manfaat yang diharapkan dari perbaikan pengendalian. Pengendalian personal atau kultural sebagai sebuah pertimbangan awal. Dalam memutuskan antara berbagai alternatif pengendalian manajemen seharusnya memulainya dengan mempertimbangkan apa pengendalian personal atau kultur akan memadai. Namun, pengendalian personal atau kultur hanya akan memenuhi syarat jika karyawan memahami apa dalam peran utama mereka, mampu bekerja dengan baik, didukung oleh struktur dan sistem keorganisasian, dan termotivasi untuk bekerja dengan baik tanpa penguatan tambahan dari perusahaan, sehingga manajer dapat menyimpulkan bahwa pengendalian personel atau kultur sendiri cukup reliabel. Secara keseluruhan, jarang kali pengendalian personal atau kultur mencukupi. Oleh karena itu, pada umumnya perlu ditambahkan pengendalian tindakan, pengendalian hasil, atau keduanya pada pengendalian personal atau kultur. Keunggulan dan kelemahan pengendalian tindakan. Keunggulan pengendalian tindakan yang paling signifikan adalah: 1. Pengendalian tersebut merupakan bentuk pengendalian yang paling tepat. 2. Pengendalian tindakan cenderung membawa pada dokumentasi akumulasi pengetahuan mengenai apa yang paling baik. Pengendalian tindakan juga memiliki kelemahan yang signifikan, antara lain: 1. Adanya pembatasan kemungkinan yang sangat tegas. 2. Sebagian besar pengendalian tindakan juga seringkali mematahkan kreativitas. 3. Akuntabilitas tindakan khususnya dapat menyebabkan kecerobohan. 4. Pengendalian tindakan seringkali menimbulkan pengaruh negatif. Dan 5. Beberapa pengendalian tindakan khususnya yang memerlukan kajian tindakan biayanya mahal. Keunggulan pengendalian hasil antara lain: 1. Visibility. 2. Perilaku karyawan dapat dipengaruhi bahkan ketika karyawan memperoleh otonomi yang signifikan. 3. Dibandingkan dengan beberapa bentuk pengendalian tindakan, biayanya relatif murah. Kelemahan pengendalian hasil antara lain: 1. Hasil pengukuran biasanya memberikan indikasi yang kurang sempurna atau apakah tindakan yang diambil sudah tepat. 2. Pengendalian hasil membebankan risiko pada karyawan. 3. Biasanya tidak mungkin mengoptimalkan sejumlah target kinerja sebagai bagian dari sistem pengendalian hasil atau seperti target anggaran. 4. Tidak semua karyawan suka diperintahkan untuk memberikan hasil yang mereka anggap sesuai. Pemilihan ketatnya pengendalian tergantung pada jawaban dari 3 pertanyaan berikut. 1. Apakah manfaat potensial dari pengendalian ketat? 2. Berapa biayanya? Dan 3. Mungkinkah adanya efek samping yang merugikan?
1. Apakah manfaat potensial dari pengendalian ketat? Faktor penting keberhasilan sangat beragam pada seluruh perusahaan. Ketatnya pengendalian persediaan dapat diimplementasikan dengan memfokuskan pada hasil kunci jika karyawan dapat dipercaya untuk menentukan bagaimana menjaga persediaan mendekati tingkat jasa yang dibutuhkan, atau kunci tindakan yang mencakup prosedur persediaan dan peraturan keputusan yang detail. 2. Berapa biayanya? Beberapa bentuk pengendalian jika diimplementasikan dalam bentuk yang ketat, biayanya menjadi mahal. Pengendalian hasil yang ketat membutuhkan studi yang ekstensif untuk mengumpulkan standar kinerja yang bermanfaat, atau mungkin mereka memerlukan sistem informasi yang canggih untuk mengumpulkan dan menganalisis seluruh data kinerja yang dibutuhkan. 3. Mungkinkah adanya efek samping yang merugikan? Kalau begitu, efek samping yang merugikan kemungkinan akan terjadi jika pengendalian tersebut diimplementasikan, khususnya jika pengendalian diimplementasikan dengan cara yang ketat. Simultaneous Tick Loss Control. Insert of Excellence Peters dan Waterman mengamati bahwa sejumlah perusahaan yang mereka nilai baik sekali menggunakan apa yang mereka sebut simultaneous tick loss control. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Tri Oktaviani. Perkenalkan, nama saya Lisna Sebuti dari BP 20 10 11 55 11 0172. Di sini saya akan melanjutkan beradaptasi terhadap perubahan. Berkembangnya perusahaan, bentuk pengendalian personal dan tindakan mungkin harus diganti atau ditambah dengan bentuk pengendalian yang lain. Tetap fokus pada perilaku. Yang membuat analisis pengendalian manajemen menjadi sulit adalah bahwa manfaat dan efek sampingnya tergantung pada bagaimana karyawan akan bereaksi terhadap pengendalian yang sedang digunakan. Terakhir, mempertahankan pengendalian yang baik. Penyebab masalah yang dihadapi oleh perusahaan seringkali beragam. 1. Penyebabnya adalah pemahaman yang tidak sempurna mengenai penentuan atau pengaruh pengendalian manajemen dalam menentukan tersebut. 2. Penyebab lain adalah kecenderungan manajemen untuk mengendalikan implementasi pengendalian manajemen kepada kecenderungan bisnis lain yang seringkali lebih menekan. Nah, sekian dari prestasi kami. Lebih kurang kami minta maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.